Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, hari ini merupakan hari yang ke-29 kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Namun ada semacam duka, sedih yang mungkin akan dialami oleh perempuan dan tuan-tuan, sama seperti apa yang saya alami. Sedihnya bukan karena Ramadan telah berlalu, sedihnya kerana selama Ramadan kita masih kurang lagi atau belum mampu lagi untuk menjadikan Allah atau merasakan Allah itu begitu dekat dengan kita, sehingga kadang-kadang kita merasa hidup itu sebatang kara, surang-surang, apalagi ketika kepedihan, keperitan, penderitaan, kesulitan hidup datang berkepanjangan menimpa kita. Macam kita kenal Allah, tapi esensi pengenalan itu macam kita tak pernah merasakan yang Allah itu begitu dekat kat kita. Kalau semalam kita bincang muraqabatullah, sekarang kan kita bincang muqarabatullah. Ya, dari muraqabah menjadi muqarabah. Bagaimana kita menjadikan Allah itu terasa dekat dalam hati kita, sehingga kita tak merasa berkesurangan, sehingga kita tak merasa hidup kita itu hanya diliputi oleh penderitaan, sehingga kita merasa bahwa semua keperluan kita pasti akan dibagi Allah. Puan-puan dan tuan-tuan, hari ini insyaAllah kita akan bincang tentang nama Allah Al-Qarib. Nama Allah Al-Qarib, yang maha dekat. Yang maha dekat, namun kita tak merasa bahwa dia itu begitu dekat dengan kita. Bukti bahwa kita tak merasa yang dia begitu dekat dengan kita, kita kalau ada masalah kita keluhkan pada orang. Betul kan? Kita kalau ada keperluan kita sampaikan kepada orang. Kita kalau ada kekurangan kita tak segera mendatangi Allah, karena kita merasa Allah itu jauh dari kita. Sehingga ada ungkapan, kesian dia, hidupnya sebatang kara.
Padahal kita sebagai seorang mukmin tidak pernah hidup kita itu sebatang kara. Ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muttaqin, sebagai seorang muhsinin, Allah telah menjanjikan bahwa Allah itu bersama mereka. Kebersamaan itu dekat, dan kedekatannya itu tak mampu untuk dibahasakan, sehingga Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Tuan-tuan dan tuan-tuan, apa kepentingan kita belajar nama Al-Qarib yang maha dekat ini? Apa perlunya kita bersandar kepada nama Al-Qarib ini? Tuan-tuan dan tuan-tuan, dunia itu negeri penderitaan bagi orang yang beriman, karena disitulah Allah menguji iman kita. Tanpa adanya penderitaan, maka tidak ada nilai surga bagi kita. Untuk merasakan nikmatnya surga itu mesti kena ada laluan berupa kepayahan, kepenatan, penderitaan, dan kepedihan hidup. Maka ketika kita hidup di dunia dalam keadaan mengalami penderitaan, kepedihan, kita diminta untuk mengangan-angankan janji Allah, yaitu mengenai kenikmatan di hari akhirat nanti, sehingga kita sanggup untuk menghadapi penderitaan itu. Ketika Anda menderita, Anda perlu sandaran. Ketika Anda berkekurangan, Anda perlu sesuatu yang boleh mencukupi Anda. Ketika Anda kesakitan, Anda perlu bisikan-bisikan yang menenangkan jiwa Anda. Tak lain tak bukan adalah Allah Al-Qarib yang akan melakukan itu semuanya. Keperluan kita mengenal nama Allah Al-Qarib adalah bahwa ketika kita ditimpa pelbagai musibah, kita tak merasakan musibah itu sebagai satu penderitaan, tetapi sebagai satu anugerah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Li'annak Allah, bab nama Al-Qarib, ya, dalam buku Li'annak Allah, jika Anda mengalami kesulitan hidup yang berkepanjangan, tatkala Anda sudah berdoa kepada Allah tak pernah henti, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu, ya, tidak berkehendak untuk memakbulkan apa yang Anda kehendaki melalui doa Anda, tetapi Allah berkehendak untuk memberikan kurnia yang lebih baik daripada doa Anda, karena Allah itu dekat sebetulnya. Saya bukan satu ilustrasi pentingnya kita mempelajari nama Al-Qarib, Puan-puan dan tuan-tuan. Pentingnya kita bersandar lepas kita belajar nama Al-Qarib, Puan-puan dan tuan-tuan. Ada seorang anak yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Fitrah seorang ibu sebelum jadi ibu lagi, dia ingin memiliki keturunan. Ketika dia memiliki keturunan seorang anak, naluri keibuannya cenderung untuk mendekati, memanjakan, melayan, memberi dengan penuh kasih sayang kepada anak yang dilahirkan. Begitu juga Allah letakkan naluri pada seorang anak, pada seorang bayi, untuk sentiasa ya ummu itu merujuk kepada pada ibunya. Dari mulai bayi, tangisan dia bermakna tangisan qurbah, tangisan untuk mendekat pada ibunya. Ketika dipegang ayahnya, dia tetap menangis. Ketika dipegang oleh abang kepada anak bayi itu, ya, dia tetap menangis. Dipegang siapa saja menangis, seperti kisah Nabi Musa. Tapi ketika disentuh oleh tangan seorang ibu dan anak itu mencium aroma bau ibunya, seketika anak itu diam dan senyap. Dia tahu bahwa keperluannya sebentar lagi akan dicukupi oleh ibunya. Kedekatan itu yang membuat anak bayi itu tenang, karena sebentar lagi dia merasa akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kejauhan bayi itu, jauhnya bayi itu daripada dekapan seorang ibu, membuat tangisan yang tak pernah henti, karena dia merasa keperluannya tidak akan tercukupi. Dengan kedekatan itulah keperluan seseorang akan dicukupi.
Maka anak itu dari tangisannya menuju ketenangannya. Lalu keluarlah air susu bening, jernih, bersih, penuh dengan nutrisi, gizi yang melimpah, disalurkan oleh Allah melalui ibu itu kepada mulut bayi. Dengan dekat itulah si bayi mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukan hanya air susu yang dia dapat, dekapan penuh cinta seorang ibu pun didapati oleh anak bayi itu. Bukan hanya dekapan penuh cinta, ucapan-ucapan kemanjaan pun didengar oleh bayi itu. Bukan cuma ucapan kemanjaan, belayan-belayan kasih sayang, kecupan, subhanallah. Maka ada seorang dokter mengatakan, puncak kebahagiaan seseorang itu bukan ya pada jasadnya. Puncak kebahagiaan itu ada pada hatinya. Dengan mengambil sampel bayi, ada seorang bayi yang menghadapi penyakit otak, brainnya sakit. Lalu bayi ini ternyata ketika dibiarkan, dia menangis karena kesakitan. Maka seorang dokter mengatakan puncak kebahagiaan itu ada pada brain. Karena itu anak itu menderita kesakitan ketika brainnya terdera penyakit. Maka anak itu menangis tak pernah henti. Tangisannya amat memilukan, membuat seorang ibu tak sampai hati untuk meletakkan bayi itu. Akhirnya ketika bayi yang diletakkan itu menangis, dipegang oleh seorang ibu, didekap dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Subhanallah, bayi yang dikatakan dokter itu akan mengalami kesakitan yang luar biasa dan akan menangis panjang harinya karena tekanan sakit brainnya. Bayi itu diam. Maka sebagian dokter muslim mengatakan puncak kebahagiaan itu ada di sini, hati, yaitu kedekatan. Maka adakah Anda ingin bahagia? Bahagianya Anda itu ketika Anda merasa dekat dengan Allah, merasakan Allah itu dekat dengan Anda dan Anda mendekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi ba'an." Maaf, dira'an. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi dira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza atani 'abdi yamshi, ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, sungguh aku akan mendekat kepadanya satu dira, satu hasta. Bila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Hamba mendekat, Allah lagi mendekat. Maka adakah pernah kita merasakan satu hal dalam hidup kita bahwa Allah itu begitu dekat, seperti mana kita merasakan bahwa Allah itu begitu mengawasi kehidupan kita, amal kita, amal zahir ataupun amal batin kita, lintasan pikiran yang kotor maupun yang baik diawasi oleh Allah. Adakah kita juga sama memberlakukan kepada Allah bahwa Allah itu mendekat kepada kita, lalu kita pun mendekat kepadanya? Puan-puan dan tuan-tuan, kekurangan hidup Anda yang membuat Anda tidak bahagia, kesempitan hidup Anda yang membuat Anda kurang lapang dalam hidup, karena Anda tidak memiliki kedekatan kepada Allah, seperti mana seorang bayi yang tidak memiliki kedekatan dengan anaknya. Saya dari pagi mendengarkan ratapan pilu seorang baby, menangis hampir 30-40 menit. Saya tak tahan mendengar tangisan baby itu. Masih baby baru lahir, dalam mungkin bulan-bulan lah, dihantar ibunya ke jiran sebelah saya.
dihantar ibunya supaya ibunya boleh bekerja. Apa yang saya pikir? Kemana akal sehatnya seorang lelaki? Yang saya pikir di situ. Sebab tangisan bayi itu tangisan penderitaan. Kerisauan saya adalah ketika anak itu membesar nanti, hilang kedekatan dengan ibunda dia. Kita bukan zamannya Nabi Musa yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk berpisah dengan ibunya, untuk menunjukkan kuasanya. Betapa anak yang diasuh oleh orang kafir pun kembali menjadi seorang nabi. Masya Allah. Jadi bayi dengan ibunya merupakan ilustrasi atas hamba dengan Tuhannya. Ketidakbahagiaan bayi bukan karena brainnya sakit, tetapi hatinya yang hilang karena tidak mendapatkan kasih sayang daripada ibunya. Dan kita, sakitnya kita bukan juga karena brain kita sakit, bukan karena kita tak mendapatkan rumah ataupun kereta ataupun yang lainnya, tapi kita tidak mendapatkan kedekatan Allah Ta'ala karena kita menganggap Allah itu adalah jauh dan hanya dirujuk tanpa ada ma'rifah, hanya dirujuk ketika detik-detik sakratul maut. Tuan-tuan dan tuan-tuan, hari ini saya memang memilih nama Al-Qarib, ya, seiring dengan permasalahan yang saya hadapi hari ini dan juga rekan-rekan yang menghadapi hari ini. Wanita hari ini banyak menderita penyakit kanser. Ada yang kanser ketika dipotong, dia akan merebak seperti mana tanaman dipotong, dia akan menghasilkan tunas dan cabang-cabang di sekitarnya. Demikianlah kanser. Dipotong, ya qadar Allah mentakdirkan supaya manusia boleh bertahan hidup, ada terus meninggal. Ya, termasuk makcik saya sendiri. Ya. Selepas dipotong, menjalani operation hampir 1 bulan lepas ya. Sekarang ini mendapat berita yang luar biasa dari dokter. Kansernya telah merebak semuanya. Dan hanya nasihat Al-Qurbah yang boleh saya bagi nanti insya Allah kepada makcik saya. Saya ingin berjumpa dengan dia. Kadang-kadang kita hanya akan merasakan Allah itu dekat dengan kita ketika Allah sudah menimpakan tindakan Ar-Rahimnya, tindakan Ar-Rauf Allah, tindakan Al-Halim Allah, Al-Bar Allah, jarang difahami atas kelalaian manusia, sehingga Allah tegur dengan tindakan sayang yang sepatutnya, yaitu menimpakan penyakit, menimpakan musibah, ujian yang tak berkesudahan. Itulah cara Allah supaya mengajak manusia itu mendekat kepadanya. Ya, tuan-tuan dan tuan-tuan, bila kita kenal nama Allah, kita tahu apa yang perlu kita buat untuk orang-orang yang kita cintai. Selepas kita melakukan dan pengalaman kita, apa yang saya buat ketika saya kenal nama Allah, maka kita transfer, kita punya pengalaman dengan hati kita, dengan emosi kita, untuk kita bagi pengalaman pada orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat penting mempelajari nama Al-Qarib. Tanpa ada kesandaran pada nama Al-Qarib, merasa dekat dengan Allah Al-Qarib, maka keperluan Anda tidak akan dipenuhi, keperluan batin ataupun keperluan jasad, ya. Dan hilangnya kecukupan jasad ataupun batin membuat Anda gelisah dan sengsara dalam hidup. Maka raih kebahagiaan dengan ma'rifatullah. Antaranya yang kita kenal ialah nama Allah Al-Qarib. Yang kedua, insyaallah kita akan membincangkan nama Al-Qarib ini dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-186. Surah yang kedua, ayat yang ke-186. Ya, tentang bab Ramadan ya, ini bab Ramadan. Walaupun masih ada baki ya 1 malam lagi Ramadan, ya 2 hari lagi berpuasa, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya selepas kita tahu nama Al-Qarib sekarang ini. Setelah dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Puan dan tuan-tuan, apa makna ayat ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku yang bersyukur bertanyakan kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku begitu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan memakbulkan permintaan penyeru jika dia meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka hambaku yang bersyukur itu memenuhi seruanku, perintahku, wal yu'minu bi, dan mempercayaiku, la'allahum yarshudun, ya, dengan dua perkara itu harapnya mereka memperolehi rasyada, yaitu bimbingan ataupun petunjuk dalam hidupnya. Baik, dan tuan-tuan, jika hambaku bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sungguh aku sangat dekat, aku akan memenuhi permintaan mereka yang meminta kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, seruanku, dan beriman kepadaku, harapnya mereka itu mendapatkan petunjuk. Baik, ini kita katakan sebagai terjemahan. Lalu tafsirannya Ustazah merujuk kepada tafsir At-Tadabbur punya Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Fa inni qarib. Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi mengatakan pemaknaan ibadi. Ibadun itu jika disebutkan dalam Al-Quran, maka konteksnya adalah terkait dengan golongan orang yang bersyukur. Maka ayat ini, ya, ayat ini sebelumnya disebutkan wala'allakum tashkurun, ya. Jadi sebelum ayat ini Allah menyebutkan wala'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Ketika mereka sudah bersyukur dan mereka bertanya tentang aku, saya tidak ada orang bertanya tentang Allah. Maka orangnya sudah mengenal Allah, ya, tentang Allah itu siapa, begini-begini kan. Jika hamba-hambaku, maka ada Abdus Syakur, ada Abdul Jabbar. Abdus Syakur itu adalah hamba-hamba Allah Asy-Syakur. Sedangkan Abdul Jabbar itu hamba-hamba Allah yang mentaati Allah dalam keadaan terpaksa. Menyembah Allah ketika susah, ketika senang dia lupa Tuhannya. Itu Abdul Jabbar. Tapi kalau Abdul Syakur, ketika senang dia ingat Tuhannya. Ketika susah tidak mengurangi ingatannya, tetap sama. Susah ke senang sama-sama ingatannya. Ya. Itu pemaknaan ibad dalam pandangan Syekh An-Nabulsi. Ya, kena dibedakan, ya. Ya, abdun dengan ibadun. Maksudnya ada perbedaan konteks. Kemudian beliau juga mengatakan, sungguh makna qurbah, kedekatan ini dan dibuktikan dengan susunan ayat. Puan-puan kalau tahu bahasa Arab, ya, puan-puan dan tuan-tuan, susunan yang lazim berlaku adalah begini, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fakul,
inni qarib. Jika hambaku bertanyakan tentang aku kepadamu, maka katakan. Patutnya begitu kan? Abi, jika nanti Puan Aminah tanya tentang Umi, katakan padanya. Ya, mesti ada fakul, katakan padanya. Tapi kenapa di sini tidak ada fakul? Sementara dalam semua ayat, ketika bincang tentang pertanyaan sa'alaka, yas'alunaka, mesti ada kata kul jawabannya. Kecuali ayat ini yang tidak ada kata kul, katakanlah, bermakna untuk dekat kepada Allah. Tak perlu Anda bertawasul menggunakan syekh siapa, orang mati sekian, siapa-siapa. Terus direct dengan Allah. Itu buktinya diputus wasilahnya. Yaitu sebutan kul tidak ada. Yang ada fa inni. Jika hambaku bertanyakan tentang aku, wahai Muhammad, kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Tidak katakan sungguh aku dekat. Katakannya hilang, bermakna Allah hendak membuang Nabi Muhammad sebagai wasilah. Maknanya Anda boleh berdoa direct kepada Allah tanpa Anda perlu meminta doa si alim, si soleh, sekian-sekian, minta didoakan sekian-sekian. Kalau Anda ditimpa satu musibah, minta orang doakan Anda. So, bagaimana cara Allah lagi nak mengajak Anda untuk dekat dengannya? Kenapa Anda memikir dosa Anda? Padahal mengingati kedekatan Allah itu lebih baik daripada mengingat dosa Anda. Ramai orang terjebak oleh ilusi kesyaitanan. Yaitu apa? Aku tak layak berdoa lah, tak mungkin dimakbulkan lah, karena dosaku sungguh banyak. Sungguh mengingat Allah itu lebih baik daripada mengenangkan dosa-dosa Anda. Mengenang dosa Anda membuat Anda putus asa, hilang harapan. Anda hanya meminta orang untuk berdoa akan kehidupan Anda. Di mana nanti kurbahnya Allah, kedekatannya Allah? Di mana muqarabahnya Allah di sisi kita? Perempuan dan tuan-tuan, perasan tak? Susunan Quran ini mukjizat. Maka saya perlu sampaikan di sini. Maka jangan lagi perempuan nak minta sekian pada orang lain, mendatangkan orang sekian nanti bayar sekian. Cukup jimat, praktis dan tepat serta efektif. Ketika kita kenal nama Allah Al-Qarib, terus direct menuju Allah. Ya Allah, sungguh keampunanmu, keluasan kurniamu lebih luas, lebih besar daripada dosa yang aku pandang. Aku menghadap kepadamu ya Allah. Ungkapkan kata-kata yang Anda perlu ungkapkan, no problem. Walaupun Anda baru awam memulakan diri untuk belajar sunnah, doa-doa Nabi, tak mampu berdoa doa Nabi karena Anda masih belum belajar lagi, doalah. Kalaupun silap pun doa itu, Allah akan bagi sesuatu yang terbaik untuk Anda sebagai habuan atas kesilapan doa karena Anda sudah berdoa. Tapi bagaimana caranya agar Anda tak silap berdoa? Ada panduan di bawah ayat ini. Tak pandai nak berdoa lah Ustazah, tolong doakan. Tak payah lagi. Saya terkena penyakit ini lah Ustazah, tolong doakan. Tak perlu lagi. Orang soleh yang baik, dia tahu bagaimana melengkapi hak saudaranya. Anda sebagai saudara saya, tanpa meminta kepada saya, keadaan Anda sudah masuk dalam doa saya. Kan Nabi Ibrahim dah ajarkan. Para sahabat Ansar Muhajirin juga sudah berdoa, mengajarkan doa dalam Al-Quran. Kita amalkan untuk mereka. Maka barang siapa yang berdoa untuk sahabatnya tanpa diketuai oleh sahabatnya, karena sahabatnya tak pernah meminta untuk didoakan, maka malaikat yang berkata, walaka bimathali, bagi engkau yang berdoa untuk sahabatmu, doa itu akan kembali kepada kamu. Di samping juga doa itu akan mengarah kepada sahabatmu. Jadi seperti itu. Saatnya Anda mendekat pada Allah dengan himpitan-himpitan masalah Anda. Anda tidak akan lagi nantinya menangis karena pilu, menangis karena menderita, tapi menangis karena bahagia. Dulu Ustazah menangis karena pilu, menangis karena menderita, menangis karena tak puas, menangis karena serba gelisah. Tapi sekarang tangisan itu berbeza. Semakin kenal Allah, Allah kurniakan mata ini menitiskan air mata, sehingga saya tak pernah malu ketika anak saya melihat kenapa mata saya bengkak. Anak saya tak pernah berkata lagi,
ini pasti hasil bacaan Umi, ini pasti Umi merenung, ini pasti Umi ingat Tuhan ini. Kalau dulu, dia akan usap air mata saya. Dia akan tanya, Mi, apa yang Abi buat? Katakan pada saya, Mi. Dia akan cop ayah ibunya, ayahnya atau yang lain di sekitarnya. Apa yang nenek buat? Apa yang untuk buat Umi? Apa yang abang buat? Dia akan tanya, siapa yang membuat Umi menangis? Dan saya katakan, yang membuat Umi menangis adalah karena Allah. Dia diam, dia mengusap air mata saya. Jadi saya tak pernah malu ketika air mata saya itu disaksikan oleh suami saya, disaksikan oleh anak-anak saya. Karena masa itulah masa saya mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda menangis karena dimarahi suami Anda, bila suami datang, Anda sudah begini-begini, Anda tak selesa. Tapi karena Anda menangis karena Allah, ditengok pun tak kisah. Ada orang pagi-pagi matanya bengkak, jangan Anda cop orang itu, ikut pengalaman Anda yang suka dimarahi suami Anda, lalu katakan, pasti suaminya semalam lagi bergaduh, pasti lagi bertelingkah, pasti dia kalah argumen si istrinya, pasti dibelah sama istrinya, patutlah dia menangis, patutlah bengkak-bengkak matanya. Tidak, dia menangis karena dia munajat. Maka kita berbaik sangka pada orang yang matanya bengkak-bengkak. Jangan katakan, pasti banyak tidur waktu banyak. Tak, mungkin dia banyak menangis dan begadang malam, sehingga matanya itu bengkak. Berbaik sangkalah. Alhamdulillah, saya mendapati murid saya yang terkena penyakit kanker, kena penyakit ini, penyakit itu. Dia berkata pada saya, Ustazah, walaupun aku kena penyakit Ustazah, aku sekarang menangis bukan karena aku meratapi sakitku, tapi karena aku mengingat Allah. Aku begitu bahagia. Hati saya macam disirami air salji ketika di musim panas. Puan-puan dan tuan-tuan, ya Allah, memberikan bimbingan kepada satu orang dan diambil bimbingan itu dan menjadikan orang itu sedar, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, puan-puan dan tuan-tuan. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan. Oke, maka dibuang kata fakul itu nak menunjukkan kedekatan. Lalu Syekh An-Nablusi mengatakan, bila dikatakan fa inni qarib, sungguh aku ini dekat, dan ayat ini diletakkan dalam syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan, maka beliau menyimpulkan syahrul Ramadan huwa syahrul qurbah. Bulan Ramadan ialah bulan pendekatan. Adakah Anda kenal Allah Al-Qarib pada bulan Ramadan? Sehingga Anda mendekat dan meminta segala apa yang Anda inginkan. Adakah bulan Ramadan itu bulan qurbah, yang Anda merasa Allah itu macam mendekat je kat saya, bila saya berusaha untuk mendekatinya sejengkal, selangkah, sehasta? Anda rasa tak? Allahu Akbar. Jika tak rasa, itu yang saya sedih. Ramadan dah 28 masuk 29 sekarang ini. 28 telah berlalu, dan sekejap lagi 29 akan berlalu juga. Itu sudah menjadi kematian bagi kita nanti. Masih berbaki, kita manfaatkan nak mendekat. Semoga tujuan dihadirkan syahrul Ramadan terpenuhi, bahwa syahrul Ramadan antaranya adalah syahrul qurba. Maka mari kita kenal nama Allah Al-Qarib. Fa inni qarib, Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah qarib. Ya. Untuk apa Allah sebutkan dirinya itu qarib? Agar mereka yang hidupnya diliputi oleh kekurangan, kurang petunjuk, kurang iman, kurang keislamannya, atau kurang keperluan jasadnya, segera meminta kepada Allah. Ya, jadi pada ayat ini disebutkan syahrul Ramadan ialah syahrul qurba, yang sebelumnya syahrul Ramadan syahrul hidayah, bulan meraih hidayah, dan yang kedua bulan meraih kedekatan. Jadi dekatnya Allah itu adalah untuk memenuhi seruan orang-orang yang menyeru. Masalahnya selama Ramadan kita menyeru tak? Berdoa tak? Dan mengapa kita berdoa? Karena rasa Allah dekat kita. Ada orang berdoa secara ritual, oh kalau Ramadan mestilah berdoa, mestilah berdoa. Tapi ada orang ketika Ramadan dia berdoa lantaran dia makrifah bahwa Allah itu qarib. Bila qarib, semua keperluan kita pasti akan dipenuhi. Jika qarib, Anda tak meminta, rugi. Seperti ketika bayi dah dekat dengan ibunya tak menyusu, itu rugi. Makanya kalau bayi menyusu, jangan katakan ini kerja menyusu je. Masanya dia mencukupi semua nutrisi dalam badannya. Masya Allah.
Jadi kalau kata kata Syekh An-Nabulsi, rumah tangga itu gambaran makrifah yang paling jelas. Bila ada ibu, ada anak, ya, itu satu ilustrasi bagaimana kita menggambarkan antara Allah dengan hamba dalam hal kedekatannya. Tapi Allah memberikan kaedah ataupun adab sopan santun dalam etika berdoa. Falyastajibuli. Maka hendaklah orang-orang yang bertanyakan tentang aku, lalu mereka tahu aku ini dekat, lalu kedekatanku dimanfaatkan dia untuk meminta, maka sebelum meminta itu adabnya penuhilah. Adabnya adalah falyastajibuli. Hendaklah dia memenuhi hak Allah. Ya, memenuhi hak Allah. Masih ingat hak Allah? Allah itu ditaati. Allah itu disyukuri. Allah itu diingati. Itu makna falyastajibuli. Sudahkah Anda mengingati Allah? Sudahkah Anda mentaati Allah? Sudahkah Anda mensyukuri nikmat, kurnia, kebaikan Allah? Ini adabnya. Jangan sampai kita celaka karena kita menuntut hak, ya, daripada Tuhan kita, tetapi tak pernah memberikan hak Tuhan kepada kita. Ya, hak Tuhan daripada kita tak pernah penuhi. Maka Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila bagi timbangan ke orang, dikurangi. Bila orang minta timbangan, dia minta dipenuhi. Itu kan ketidakjujuran, itu kan kecurangan. Sama, kita berniaga dengan Tuhan, sering curang. Bila mohon banyak-banyak, kan? Ya Allah, saya nak itu. Tetapi ketika Allah memanggil kita, nanti saya sibuk. Jadi kita baca Quran kalau sempat, merujuk Quran ketika banyak masalah, ya. Baca Quran pun dihitung banyak pahala dan lain sebagainya. Dan sekali qiyamul lail disangka masuk syurga. Baik, dan tuan-tuan. Lalu Syekh An-Nabulsi mengatakan falyastajibuli. Bagaimana manusia itu boleh menyambut seruan Tuhan, boleh mentaatinya, sedangkan dia belum beriman lagi? Maka wal yu'minu bi itu kuncinya. Kamu mesti percaya dulu kepada Allah, baru kamu akan tertuntut untuk melaksanakan sesuatu atas tuntutan iman. Mengapa saya bersedekah contohnya? Ya karena saya percaya bahwa sedekah itu akan sekian kebaikannya di akhirat. Jadi keyakinan itu yang membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang kita percayai. Jika kita percaya bahwa Allah akan membalasi pertaubatan seorang hamba dengan kasih sayangnya, maka saya akan melakukan pertaubatan karena saya percaya. Jadi kita tidak akan istijabah atas perintah Allah jika kita tidak ada al-imanu billah. Maka beriman itu penting, dan cara membina iman itu kembali kepada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Belajar Al-Quran. Quran itu yang membuat kita beriman. Betul kau Ustazah, baca Quran beriman? Boleh buka surah yang kelima ayat 83. Dalam siri renungan Ramadan Ustazah tahun lepas, Ustazah membincangkan tentang bagaimana cara kita nak meraih keimanan itu, antaranya dengan as-sam'u. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna. Mereka dengar Quran, lalu mereka percaya Quran itu benar, matanya membuktikan dengan titisan air matanya, lalu dia mengatakan kami telah beriman. Bila beriman, sami'na wa ata'na. Dia akan dengar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu adabnya. Bila kita sudah beriman karena kita berilmu tentang Al-Quran, bila kita sudah mentaati Allah karena itu sebagai tuntutan iman, maka harapan Allah agar kita menjadi orang-orang berpetunjuk akan terpenuhi. La'allahum yarsyudun. Syekh An-Nabulsi mengatakan la'allahum yarsyudun adalah bahwa ketika Anda sudah beriman kepada Allah, memenuhi sunnah Allah, ketika Anda berdoa, Allah akan bimbing lisan Anda untuk mengucapkan doa tanpa ada kesalahan. Itu dalam tafsiran Syekh An-Nabulsi. La'allahum yarsyudun. Ya, ada ar-rasyadah. Melakukan
ucapan doa atas keyakinannya Allah itu qarib, ya. Yakin dulu, berilmu Allah itu qarib, lisan akan dibimbing Allah untuk melakukan ketaatan. Jadi antara ma'rifat dengan aplikasinya sejalan. La'allahum yarsyudun. Masih ingat ya? Al-hidayah dan ar-rasyadah. Hidayah, petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Ar-rasyadah, petunjuk untuk melaksanakan apa yang diilmui benar itu. La'allahum yarsyudun. Oke, paham di sini perempuan dan tuan-tuan? Conclusionnya, Anda akan dibuat menderita oleh Allah sehingga Anda memerlukan sentuhan-sentuhan kasih sayang Allah. Maka Anda akan bertanya tentang siapakah Allah. Allah dikatakan dekat, maka Anda akan meminta kepada Allah atas kedekatan Allah kepada Anda dan Anda yang dekat dengan Allah. Tetapi sebelum meminta, perhatikan adabnya. Berimanlah kepada Allah. Iman itu yang menggerakkan Anda untuk mentaati perintah Allah. Jika ketaatan sudah Anda buat atas dasar iman yang benar, maka Allah akan bimbing Anda untuk berdoa yang tepat dan benar. Baik, sekarang kita masuk pada pemaknaan nama Allah Al-Qarib. So, apa makna Al-Qarib? Perempuan dan tuan-tuan, qarib dari asal qaraba, yaitu dekat, ya. Dekat itu menunjukkan jarak, ya, yang menghampiri. Tetapi kita tak boleh membayangkan bahwa Allah itu secara zatnya dia memang mendekat dengan kita di dunia. Kita tak boleh. Jadi kita tak boleh nak menafsirkan bagaimanakah kedekatan Allah, karena itu sangat susah difahami kedekatan Allah. Maka Allah mengatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada setakat urat leher. Ya, maknanya kedekatan Allah ini tak mampu untuk dipersepsikan oleh akal, namun memandangkan kita yakin Quran itu benar dan telah kita pun membuktikannya, maka kita terima aja apa kata Allah. Yang jelas, jumpa Allah itu merupakan balasan bagi orang beriman, dan balasan untuk orang beriman bukan disegerakan di dunia, tapi di akhirat dengan melihat dan menyaksikan wajah Allah. Dalam Al-Quran, kata Al-Qarib itu digandingkan, ya. Pertama dalam surah yang ke-11 ayat 61, Allah berfirman tentang Allah, ya, tentang Allah itu adalah mujibun qarib, ya. Nanti boleh cek dalam bukunya masing-masing. Qaribun mujib dalam buku ensiklopedianya. Qaribun mujib. Qarib itu dekat, dan kedekatannya itu bermaksud untuk memenuhi apa yang dihajati oleh manusia. Oke? Kemudian dalam surah yang ke-34, surah Saba, ayat yang ke-50, Allah berfirman tentang dirinya, yaitu Sami'un Qarib. Oke, Qaribnya ada dua, mujib dan sami. Coba kita pangkas satu, ya. Berarti ada Qarib, ada mujib, ada sami. Dari sini kita boleh membuat satu konsep mengenai makna Al-Qarib, ya. Apa makna Qarib dan kenapa digandingkan dengan mujib? Sama juga ketika Anda bincang mujib, itu lebih kurang sama bincang dengan Qarib, maka Qarib dan mujib digandingkan dalam perbincangan. Ya, teorinya sama, karena saling menyusul, ya. Bila Allah dekat, Allah memakbulkan. Bila Allah memakbulkan, karena dia dekat. Jadi macam hubungan sebab dan akibat, ya. Sebab dan akibat perlu dijelaskan agar orang tidak confused dan keliru dalam memahami nama Allah. Oke. Kemudian dua-duanya ini disatukan dengan ayat surah Al-Baqarah, ayat yang tadi tuh 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni qaribun ujibu. Ini tindakannya mananya. Saya itu dekat, dan kedekatanku itu membuat aku bertindak, yaitu memakbulkan, sentiasa dalam keadaan. Kata ujibu itu fi'il mudhari, sentiasa dalam keadaan memakbulkan. Oke? Jadi saya huraikan dulu ayat-ayatnya, baru kita bina satu konsep, dan konsepnya tidak akan lari daripada ayat-ayat ini. Oke, pahamnya di sini, ya. Jadi qarib digandingkan dengan mujib, qarib juga digandingkan dengan sami, ya. Dan kedua-duanya ini disintesiskan dalam surah Al-Baqarah. Qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, jika dia memanggilku, menyeruku. Kalau ada seseorang memanggil kita, kita menggunakan dari apa? Pendengaran. Oh, suara dia lah.
maka Allah juga as-sami, punya pendengaran, betul tak? Tapi pendengaran Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama seperti yang diasumsikan oleh manusia. Baik. Lalu apa makna qarib itu? Salah berdasarkan pada ayat-ayat ini, makna qarib, ya Allah al-qarib adalah zat yang memiliki kedekatan. Saya katakan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bersyukur, ya, hamba-hambanya yang mukmin, ya. Kedekatan, karena kedekatan di sini bersifat kedekatan untuk memenuhi, untuk menolong, untuk membahagiakan. Maka saya rujuk dalam ensiklopedia Asmaul Husna, kedekatan ini adalah dengan hamba-hambanya yang soleh, pemilik kedekatan, ya, zat yang memiliki kedekatan dengan hamba-hambanya yang soleh. Atas dasar kedekatan ini, karena dekat, dia boleh, Allah itu mendengar dengan jelas, dengan detail, rintihan, permintaan, permohonan daripada hati maupun lisan-lisan hambanya. Seruan atau permohonan hambanya, baik yang diucapkan oleh lisan maupun hati, ya. Karena dia mendengar, Allah katakan dalam banyak Al-Quran, dalam bab banyak doa, tak kisah doa Ibrahim ke, tak kisah doanya Zakaria ke, atau doa Nabi-Nabi yang lain tuh, mesti ujungnya akan ada sami'ud doa, mendengar. Mendengar itu tidak ada nilai tanpa ada pemakbulan. Kalau sebut Allah as-sami, sudah ada konteks pemakbulan. Tapi yang jelas kita menyeru meminta. Perkataan apa saja kita bukan bermakna doa. Yang kita niatkan untuk berdoa baru dianggap doa. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan setiap kata-kata kita adalah doa. Bukan. Allah hakim, Allah boleh beza kata yang bermakna doa dengan yang tidak. Nabi pernah mengatakan wail, celaka, tapi bukan doa. Tapi ada wail itu juga bermakna doa. Dia selari dengan kita punya niat. Karena itu innamal a'malu bin niat. Orang yang tak faham kaidah innamal a'malu bin niat, amal itu berdasarkan niat, maka akan tepur atas semua perkataan adalah doa. Akhirnya banyak menulis tulisan dalam baju dan dipakai, katanya itu kata-kata itu doa dan akan diserap oleh anggota badan kita. Jadi kata-kata tak semua doa, tetapi Allah mendengar semua kata-kata, dan kata-kata itu kalau berorientasikan doa, Allah akan memakbulkan. Jadi mendengar ini bermaksud dengan tujuan pemakbulan. Dan pemakbulannya ini nanti kita akan bincang bersifat umum, tidak seperti yang kita sangkakan. Kurang fahamnya terhadap hadis Nabi membuat kita itu tersepit dalam keadaan kita yang tak tentu arah. Ya, kalau faham hadis Nabi, senang sebetulnya hidup itu, ya. Jadi siapakah Al-Qarib? Al-Qarib ialah zat yang memiliki kedekatan dengan hamba-hambanya, lalu atas dasar kedekatannya itu dia mendengarkan permohonan atau seruan hamba-hambanya, baik seruan yang diucapkan oleh lisan hamba-hambanya maupun hati hamba-hambanya, yang dengan pendengaran itu bermaksud untuk memakbulkan apa yang didengarnya. Oke. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, jika Allah telah menyatakan dirinya itu dekat, mengapa kita tak mengambil manfaat atas kedekatan itu? Atau jika Allah itu akan mendekat kepada kita kalau kita mendekat kepadanya, kenapa kita tak mendekat saja? Pasti Allah akan mendekat. Sama ada dua perkara itu berlaku ke tidak, maksudnya sama ada Allah yang mendekat ke kita karena
mendekat kat kita, atau kita yang mendekat pada Allah. Yang jelas Allah itu qarib, Allah itu dekat dengan kita. Maka saatnya lah kita mengambil manfaat. Dan ternyata di bulan Ramadan lah Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau sudah mendekat, itu kesempatan. Macam Syekh Masyari Rashid Al-Ifasi datang ke Malaysia. Oh, selagi datang ke Malaysia yang sebenarnya jauh dekat negeri Arab sana, peluang nih, kesempatan nih, datang ke Putrajaya untuk melihat Syekh Masyari Rashid. Kalau Allah sudah mendekat kepada kita, Syahrul Qurbah, kenapa Anda tak meluahkan semua permohonan kehendak? Mengapa Anda tak meminta manfaat supaya Anda boleh bahagia seperti anak bayi itu saja pandai? Kalau sudah dekat dengan ibunya kan, gini nih, tahu tak perlu begini itu. Dia bermaksud nak membuka baju ibunya itu untuk mencari puting ibunya itu, karena ada dekat. Malu dengan bayi tahu diri. Dia ada dekat dengan bau badan ibunya. Oh, ini ibu. Bila ibunya baunya tercium, dia begini nak cari susu itu. Tapi kalau kita bukan ibu pada bayi, kita peluk, dia tak ada mencari-cari susu itu. Ya. Karena dia sudah tahu kedekatan dengan ibunya itu akan mendapatkan manfaat di sisinya. Tapi masalahnya kita ini lebih teruk dari baby. Baby lebih cerdas daripada kita. Allahu Akbar. Itulah simbolik perbuatan Allah yang Allah tunjukkan pada diri baby, supaya kita bercermin dengan baby itu, bahwa bulan Ramadan ini seperti keadaan seorang ibu yang memanggil ataupun mendekati bayinya, lalu diangkat, ditaruh di sini. Saatnya bayi itu mengisap. Saatnya bayi itu mendapatkan dekapan, pelukan, kasih sayang seorang ibu. Saatnya kita mendapatkan pangkuan rahmat, pelukan rahmat, ya, cucuran hidayah, cucuran maghfirah, ya, janji-janji untuk mendapatkan syurga, sampai kita berhasrat untuk dimatikan Allah dalam keadaan bersujud, dalam keadaan dekat dengan Allah, paling dekat. Sudahlah Allah mendekat, dibagi peluang lagi salat malam untuk sujud, dekat lagi. Subhanallah. Ustazah, kenapa saya baru belajar nama Al-Qarib? Bukan masalah kenapa baru belajar. Apa pengaruh Al-Qarib lepas Anda belajar ini? Ya, masih ada lagi 2 hari, hari ini dan hari esok kita menjalani Ramadan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah akan mendekat lebih kepada kita. Lalu ketika sudah mendekat, mari kita minta. Baik. So, apa respon kita terhadap nama Al-Qarib? Respon kita pada nama Al-Qarib, ya, hati kita akan rasa bahagia. Hati kita akan rasa tenang, dan kita akan cenderung untuk mendekat karena manfaat itu ada pada yang kita dekati. Ya, hati Anda akan cenderung untuk mendekat kepada Allah, lalu menyerahkan urusan pada Allah, bertawakal pada Allah, karena Anda sudah dekat di situ. Ya, jadi bincang nama Al-Qarib, confirm dah. Sekarang Anda akan bukan berjalan lagi, Anda akan berlari lagi menuju Allah. Sebab kalau Allah kata, jika seorang hamba mendekatiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendekatinya dalam keadaan berlari. Maka saya pasti sekarang ini Anda tidak mau mendekati Allah dalam keadaan berjalan. Sebab apa? Quran mengatakan, jika hendak mendekati Allah, jangan gunakan kata jalan. Fas'au ila dzikrillah. Kena bersegera. Bukan cuma fas'au, tetapi masuk lagi fafirru ilallah. Berlari untuk menuju Allah. Saya percaya lepas ini Anda akan berusaha untuk berlari menuju Allah, karena ingin mendapatkan manfaat. Karena hidup manusia tidak akan mendekat kepada Allah tanpa ingin mendapat manfaat. Bukankah Anda ingin meraih surga? Karena itu Anda mendekat pada Allah. Belajar Al-Quran sana sini, konsepkan Al-Quran sana sini, apply ayat Quran yang dikonsepkan sana sini. Itu karena kita nak mendapatkan manfaat di sisi Allah. Ambil peluang ini, dekati Allah, dan jangan lagi mendekat dengan berjalan atau sejengkal atau sehasta atau sebahu. Dekati bukan dengan berjalan lagi, dengan fas'au, dengan al-firar, dengan berlari. Dan firar itu, berlarinya itu bukan lari sukan, berlari seperti orang dikejar singa. Seperti sabda Rasulullah, firru minal mazdum kama tafirru minal asad.
berlarilah kamu daripada wabak ta'un seperti mana kamu berlari dari kejaran singa. Mananya wabak itu sifatnya sudah confirm mematikan. 90% mesti yang terkena wabak pasti akan mati. Itu dalam kajian keilmuan lah. Ya, cepat petang kena, pagi meninggal. Makanya disuruh oleh Nabi berlari seperti lari dari kejaran singa, karena singa itu akan mematikan kita, menerkam. So Rasulullah mensifati al-majdum itu betul-betul besar pengaruhnya dalam eksistensi manusia. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, itu respon kita. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan nama Al-Qarib ini? Jika Allah itu Al-Qarib, maka cara mengaplikasikan nama Al-Qarib ini adalah mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah. Karena Allah itu mendengar, karena dia dekat, karena Allah itu memakbulkan, karena dia mendengar. Ingat, dia mendengar karena dia dekat, dan dia memakbulkan karena dia dengar. Maka Allah itu dikatakan qarib karena dia dekat, lalu dia mendengar atas kedekatannya itu, lalu dia memakbulkan karena pendengarannya itu. Karena Allah itu berkuasa, tak payah tunggu-tunggu, bagi kita bagi begitu. Oke, berdoalah. Dan perlu Anda fahami, pemakbulan doa, pemakbulan seruan itu bukan bersifat khusus, tetapi dia bersifat umum. Bersifat khusus itu maknanya kalau kita menyeru minta akan diberi itu khusus. Doa bukan macam itu. Berdoa itu sifatnya umum, ya. Berdoa itu ada, kalau dalam kitab ini ya, Ensiklopedia Asmaul Husna, dengan menukil hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa berdoa itu lebih bersifat umum, yang ragamnya itu disebutkan ada 4. Oke, perhatikan baik-baik. Yang Anda sering berdoa tetapi merasa tak makbul, itu karena doa Anda dihalang oleh perasaan Anda, dosa-dosa Anda yang buruk sangka pada Allah, maka Anda tak merasakan doa itu walaupun sudah Allah turunkan. Oke, bahwa setiap doa hamba itu akan dimakbulkan, itu akan dimakbulkan. Jangan pernah kata tidak dimakbulkan, karena ungkapan Anda itu silap karena menyelisihi nas Al-Quran. Nas Quran dah jelas, ya, ujibu da'watad da'i dadaan. Jangan disalahkan, jangan dikhusus-khususkan, ya. Allah memang bagi, oke. Selagi yang meminta itu siapa? Hamba-hambanya yang soleh. Pertanyaannya, Anda soleh ke tidak? Kalau Anda sudah merasa beriman dan bertakwa kepada Allah, doa Anda confirm tidak pernah tidak dimakbulkan, kecuali doa orang yang tak soleh. Ya, seperti dalam hadis Nabi itu kan, summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu laha. Ya. Orang yang makan makanan haram, minum minuman haram, memakai pakaian haram, semua hidupnya dipenuhi dengan harta yang haram, keharaman dalam badannya ini menghalang turunnya pemakbulan doa. Itu dalam hadis Nabi SAW, boleh dirujuk dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, jadi kalau Anda sudah meletakkan diri sebagai hamba Allah yang soleh, beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa, lalu Anda menyeru pada Allah ketika Anda ingin mendapatkan manfaat dari sisi Allah, karena Anda merasa tengah dekat dengan Allah dan merasa Allah itu dekat dengan Anda, Allah menghadirkan kedekatan Allah pada diri Anda, maka Allah akan makbulkan. Cuma cara pemakbulan Allah pada orang sebelum ini beragam. Ada 4. Pertama, ada kalanya Anda berdoa minta terus Allah bagi Itu level pertama, dan kebanyakan orang membaca level pertama. Yang level yang kedua, ragam yang kedua, Anda berdoa ya, minta tetapi perlu tempo waktu yang cukup lama untuk mendapatkan itu. Seperti Anda ingin memiliki anak, berdoa 5 tahun, tahun kelima baru punya anak. Ya. Oke.
Dan yang ketiga, berdoa dengan sesuatu permohonan, tetapi Allah memakbulkan doa itu tidak seperti yang dimohonkan, karena yang dimohonkan itu diketahui oleh Allah tidak baik untuk kehidupannya, sedangkan yang Allah bagi itu yang terbaik untuk hidupnya. So, berdoa tidak akan pernah disia-siakan Allah selagi Anda soleh. Walaupun salah sekalipun, Allah akan tukar dengan doa yang pemakbulan yang lebih baik. Yang ini yang jarang kita faham, dan ini yang sering kerap berlaku. Betapa banyak kita berdoa dengan sesuatu yang kita anggap baik, tetapi dalam pilihan Allah itu adalah yang baik. Ali radhiyallahu anhu, jika dia berdoa lalu doa dimakbulkan, dia cuma bahagia sekali je. Mengapa? Karena apa yang disangka baik dimakbulkan oleh Allah itu pilihan dia, pilihan Ali. Tetapi ketika dia berdoa tidak dimakbulkan oleh Allah, dia tersenyum 10 kali. Mengapa? Karena pilihannya itu ditolak oleh Allah, dan Allah punya pilihan untuknya, dan pilihan Allah untuknya tentu lebih baik 10 ganda daripada pilihan Ali radhiyallahu anhu. Maka pernah tak kita contoh Ali? Ustazah, saya sudah berdoa untuk anak saya agar punya anak yang soleh, tapi kan Ustazah dah 10 tahun berdoa tak punya juga anak. Patutnya 10 tahun Anda tersenyum kalau ikut kena Ali, ya. Karena Anda punya anak belum tentu nasib Anda semakin baik. Boleh jadi anak itu jadi anak yang derhaka, lalu menyeret Anda pada kederhakaan, seperti kisah yang dicontohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam. Betul tak? Betul. Ada seorang puan, dia bersoal dengan Hamka, ya. Dia mengadukan permasalahan hidupnya. Aku sudah 5 tahun berdoa sepanjang malam untuk memiliki seorang anak, tapi Allah tak bagi anak saya. Allah tak bagi pada saya seorang anak. Hamka tersenyum, orang cerdas tersenyum, tak tersinggung. Dia cakap, bestnya puan, 5 tahun puan boleh bangun malam, 5 tahun puan boleh munajat dengan Allah. Orang yang punya anak belum tentu dia boleh munajat. Jawaban ini di luar jangkaan jawaban si puan itu yang dia inginkan daripada Hamka. Dia bermaksud mengadu untuk bertanya, adakah doa saya tak dimabulkan wahai Syekh? Saya dah berdoa nih selama 5 tahun, tetapi tak dapat juga anak ketika saya minta anak. Jawaban Hamka simple, bestnya lantaran tak punya anak, Allah boleh gerakkan engkau berdoa 5 tahun. Belum tentu orang lain boleh buat puan. Tapi kalau jawaban Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku Li Anakallah ini bagus jawabannya, karena tahu hadis, ya, karena tahu hadis. Anda kalau ada masalah tanya pada orang yang tak kenal hadis, memang mengarut je nanti, ya. Tapi jawaban Hamka itu bagus juga, ya, bagus juga. Tapi jawaban yang lebih saya appreciate di sini adalah dalam kitab Li Anakallah, boleh buka muka surat 335, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tak pernah pun engkau berhenti untuk berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doa Anda itu saja, tetapi Allah ingin memberikan Anda kurnia lain yang bahkan engkau tidak memintanya, dan itu lebih baik bagi engkau. Allahu Akbar. Minimumnya kita punya ma'rifah, ya, membuat kita tersiksa dalam asumsi yang serba salah, dan akhirnya kita putus asa. Bila putus asa, tahu tak apa? Anda sudah mengambil bahagian daripada sifat orang-orang kafir. Oke. Kemudian ragam doa atau level doa yang keempat adalah ada kalanya doa itu tidak dimakbulkan karena Allah hendak menjadikan simpanan di akhirat. Doa itu bertabur yang memenuhi sahifa amal Anda. Anda akan tersenyum, ya Allah, doa yang aku rasa tak dimakbulkan, tapi aku percaya Allah bagian terbaik untukku, rupa-rupanya disimpan Allah. Lalu kita berkata, ha umuqra'u kitabiyah, duhai sahabat-sahabatku semuanya, tolong bacakan kitabku ini. Dengan bangganya kita di akhirat nanti
menyuruh rekan-rekan kita yang sama levelnya membacakan tulisan amal kita. Di situ dipenuhi dengan doa kita, doa mohon ampunan, istighfar, doa mohon hajat duniawi kita, doa macam-macam lah. Itu ada rupanya. Allah tahu, Allah sayang kita. Maka Umar berkata, jangan pernah Anda risau ketika Anda berdoa dan tidak dimakbulkan, tapi risaulah sekiranya Anda tak mampu untuk berdoa. Satu lagi ungkapan yang sangat bagus, mustahil Anda berdoa. Sementara ketika Anda berdoa itu mesti karena Allah bagi taufik untuk berdoa, lalu Allah tak makbulkan. Seperti mustahilnya Allah tak menerima orang untuk bertaubat, sementara ketika seorang hendak bertaubat, itu yang Allah bagi taufik untuk bertaubat. Ustazah, kalau bulan Ramadan itu bulan kedekatan, bulan untuk meminta manfaat di sisi Allah, dan doa tak pernah sia-sia, mulai hari ini sampai esok, selagi Ramadan masih ada, saya akan banyak berdoa. Selamat dan tahniah. Itulah tujuan kita belajar nama Allah Al-Qarib. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan bab Al-Qarib. Satu ingatan daripada saya untuk diri saya dan untuk diri puan-puan semuanya, hadirkanlah satu perasaan bahwa Allah itu dekat dengan kita, sehingga kita tak pernah merasa bersendirian dalam hidup ketika kita menderita. Itu pesan saya untuk diri saya, sehingga kita tidak ada lagi mendengar ungkapan hidupnya sebatang kara. Selagi kita menghadirkan kedekatan Allah dalam perasaan kita, dan kita merasa memang Allah itu dekat dengan kita, seperti kita merasa Allah mengawasi kita, sehingga ketika terdetik dalam hati kita lintasan-lintasan kotor, segera kita beristighfar, astagfirullah. Kita rasa malu karena hati kita yang berisi lintasan pikiran buruk dibaca dan diawasi oleh Allah. Demikian juga hadirkanlah satu perasaan yang Allah itu dekat dengan kita, sehingga kita ketika menjalani hidup yang serba susah di akhir zaman, kita tak pernah kata hidup kita sebatang kara, tetapi kita ada bersama Allah seperti adanya seorang bayi di samping pelukan seorang ibu. Dia mendapatkan manfaat yang penuh dalam kehidupan bayi itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.